Bocil-bocil Ba'alwi itu yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Ba'alwi, itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945 pejuang-pejuang itu dibalwikan. Menggunakan referensi atau kosongan aja langsung? Nggak ada, begitu aja. Dia tulis begini aja, Al-Habib Imam Bonjol bin Syihab, begitu tuh. Yang menarik itu ditulisnya itu 1945 ya? 1945, dikala bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, ya dari mereka doain Belanda tuh, buktinya ada fotonya tuh, nggak bisa dielak lagi, ini bukti sejaman bos. Itu ada tentara Belanda berdiri, dia ngedoain. Bagaimana sepak terjang Utsman bin Yahya yang mengabdi kepada Belanda, dan bagaimana orang-orang Hadrami terutama Ba'alwi merayakan ulang tahun Ratu Belanda. Fotonya juga lengkap di sini. Dan bagaimana mereka sering duduk-duduk ngopi-ngopi bareng ulama Ba'alwi dengan Belanda, bahwa sungguhnya semua kitab Ba'alwi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya tertolak, tidak seyogianya untuk dibaca. Saya sebutkan kitab-kitab Ba'alwi di sini yang ditulis bahwa mereka penyebar Islam di Indonesia, gitu kan. Di sini saya terangkan tentang kepalsuannya. Siapa yang mengatakan bahwa klaim itu tidak benar? Di sini ada sejarawan dari Sumatera Barat. Saya sebutkan namanya Bapak Samdani. Bab yang ke-7. Faslun fi Ba'alwi fi Indonesia. Bahwa Ba'alwi di Indonesia ini pertama dilihat dari sisi kepindahan mereka dulu. Dalam kitab ini faslun fi anna aksara Ba'alwi ja'a ila Indonesia fi qarni tasi'asyara wal isrina minal milad. Bahwa kebanyakan Ba'alwi itu datang ke Indonesia pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Sini ada Utsman bin Yahya, saya terangkan bagaimana para sejarawan berbicara tentang Utsman bin Yahya, dan bagaimana sepak terjang Utsman bin Yahya yang mengabdi kepada Belanda, membuat surat, membuat doa untuk Ratu Belanda dan lain sebagainya. Sini juga kita akan terangkan bagaimana kapten-kapten Belanda dan bagaimana orang-orang Hadrami terutama Ba'alwi merayakan ulang tahun Ratu Belanda. Fotonya juga lengkap di sini, ulang tahun Ratu Belanda, dan bagaimana mereka sering duduk-duduk ngopi-ngopi bareng ulama Ba'alwi dengan Belanda. Bagaimana seorang Hamid Ba'alwi berdoa untuk tentara Belanda di sekitar tahun 1944 sampai tahun 1948, dikala bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, ya dari mereka doain Belanda tuh, buktinya ada fotonya tuh, nggak bisa dielak lagi, ini bukti sejaman bos. Sejaman ini? Bukti sejaman, ini ada foto begini tuh, ada tentara Belanda berdiri, dia ngedoain. Kemudian faslun fi anna jami'a kutubi Ba'alwi fi tarihi dukhulil Islam fi Indonesia wa intisyarihi mardudatun la yambaghi an tuqra'a. Bahwa sungguhnya semua kitab Ba'alwi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya tertolak, tidak seyogianya untuk dibaca. Saya sebutkan kitab-kitab Ba'alwi di sini yang ditulis bahwa mereka penyebar Islam di Indonesia, gitu kan. Seperti pertama kitab Sultanah Banten Al-Islamiyah bi Jazirati Jawa fil Jiha Al-Gharbiyah. Kitab Kesultanan Banten yang Islam di Pulau Jawa di arah barat. Ini karangan Ahmad bin Abdullah As-Segaf Ba'alwi tahun 1369, sekitar tahun 1940-an Hijriah. Ya, 1469 Hijriah atau 1945 Masehi. Waktu merdeka lah di Indonesia. Ini dalam kitab Kesultanan Banten ini, dia mencatat bahwa Syarif Hidayatullah keturunan Ba'alwi, bahwa Imam Bonjol itu Ba'alwi. Dalam kitab itu tahun 1945 itu sudah ada klaim Imam Bonjol itu Ba'alwi. Tahun 1945. Jadi yang si bocil-bocil Ba'alwi itu yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Ba'alwi, itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945 pejuang-pejuang itu dibalwikan.
Itu ada dalam kitab Kesultanan Banten yang dikarang oleh mereka. Mereka bukan siapa-siapa, Kesultanan Banten. Mereka kemudian mencatat kesejarahan Kesultanan Banten sesuai dengan apa versi mereka dan keinginan mereka. Ini kan namanya sariqatut tarikhil ghair, mencuri kesejarahan orang lain untuk kepentingan mereka. Bentar ya, mohon maaf. Selain bocil-bocil itu juga ada satu video kalau tidak salah ya, itu anggota DPR atau apa itu ya, yang juga menceramahkan pahlawan-pahlawan itu ya, Mbak Alwi gitu. Ya, itu Ada juga ya. di sini saya terangkan tentang kepalsuannya. Siapa yang mengatakan bahwa klaim itu tidak benar? Di sini ada sejarawan dari Sumatera Barat. Saya sebutkan namanya Bapak Samdani. Iya, iya, iya. Oke, mohon maaf ya. Ini klaim ini mereka menggunakan referensi atau kosongan aja langsung Nggak ditulis? ada, begitu aja. Dia tulis begini aja. Al-Habib Imam Bonjol bin Syihab, begitu tuh. Oh, iya, iya, iya. Begitu aja, itu kan pengklaiman begitu. Artinya tanpa ada referensi, tapi kemudian akan diyakini kebenaran pada masa berikutnya. Yang menarik itu ditulisnya itu 1945 ya. 1945. Jadi apa namanya ya? Jauh dari masa sekarang. Berarti bukan narasi baru di internal mereka ya? Bukan narasi baru, kemudian dipopulerkan beberapa bulan kemarin, langsung mendapatkan apa sanggahan dari sejarawan Sumatera Barat namanya Syamdani. Dia mengatakan hada qaulun bila masdarin. Ini ucapan tanpa referensi. Dan saya sebutkannya di buku apa gitu. Kemudian kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa li Alawi bin Thahir Al-Haddad. Dan saya mempunyai sebuah rencana menyebarkan secara gratis ini pada para kiai-kiai. Nah, dan ini kita ingin mengajak kepada para netizen yang juga ingin berpartisipasi dalam perjuangan ini. Karena banyak yang menanyakan kontribusi dalam perjuangan seperti apa, ya kita ajak saja. Kita mencoba bagaimana responnya. Kalaupun tidak, ya kita tetap akan berusaha untuk mencari dana untuk mengirimkan para kiai-kiai ini. Kita ajak masyarakat yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah untuk juga berpartisipasi, untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai dengan mengirimkan satu buku 80.000 ke rekening Mas Rifki aja. Ya, ini Kita akan pilih secara random nanti hak untuk memberikan siapa yang dikirim itu kepada saya. Nanti tinggal kita memberikan laporan pertanggungjawaban pada Mas Rifki. list kiai-kiai atau pesantren yang dikirimkan itu Kiai Mat yang menyediakan listnya dan mengirimkannya juga. Ya, karena saya kan dulu ketua RMI. Kalau orang mau mewakafkan atau memberi hadiah satu itu juga boleh ya. Iya. 2, 3 itu dipersilakan. Boleh, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya. Nah, kalau yang mau beli untuk sendiri itu harganya agak mahal, ada di Shopee itu.